Ayu, kalau boleh tahu waktu di India itu ngapain sih? Kerja apa gitu? Gue waktu itu di India dikirim karena urusan kerjaan. Gue tuh baru masuk sebuah agency kan di Jakarta. Ada suatu project atau klien gitu, account-nya itu tim kreatifnya itu di India. Nah, tapi itu tuh brand Indonesia gitu, tapi yang banyak ngerjain orang India. Jadi aku tuh dikirim ke sana tuh buat ya gitu sih, semacam orientasi kali ya, atau ngasih tahu tim kreatif di sana gini loh, kearifan lokal orang Indonesia, gini loh, orang Indonesia suka pakai produk ini tuh begitu. Jadi proyeknya tuh kayak ngapain sih? Apa waktu itu tuh goalsnya gitu dikirim ke sana tuh? Aku kan di agency iklan, terus itu di hire karena disuruh satu pegang brand. Nah, di brand tersebut dia tuh banyak banget produk-produknya gitu loh. Itu sebenarnya brand FMCG, kayak consumer goods gitu kan. Itu tuh brandnya kalau kita punya kecap, sambal, sarden gitu loh, sirup, itu tuh yang hal Indonesia banget kan. Jadi ya ini sebenarnya project yang dikerjain adalah base-nya tuh kayak komunikasi sih, lebih ke communication plan, digital plan. Jadi kita bikin iklan di sosial media, bikin iklan digital video. Jadi kita ngelakuin banyak banget produksi gitu, content creation gitu. Jadi karena konsepnya agency sendiri kan dia jadi kayak ngebantuin tim marketingnya produce digital idea kan, kayak creative idea. Jadi that's what we're here for gitu. Waktu itu kapan kesananya yuk? Terus berapa lama kesananya? Aku kesananya tuh 2017 bulan Juli gitu sampai September. Jadi mungkin ada 2,5 bulan gitu di Mumbai sebenarnya. Idul Adha di situ, tapi aku nggak ngapa-ngapain karena aku bingung, negaranya mayoritas Hindu kan, terus ya tempat roommate gue bukan Muslim, terus ya gitu gue nanya sama teman-teman kerja gue yang Muslim tuh, mereka jauh-jauh gitu dari tempat gue tinggal, jadi gue nggak bisa ke sana gitu. Kalau seputar working culture-nya tuh di sana gimana sih sama orang India? Ada nggak sih yang lo cocok? Ada nggak sih yang lo juga nggak pas gitu? Kalau working culture sih kurang lebih sama ya gitu kan, sama-sama pekerja agensi, jadi emang lembur tuh udah biasa. Mereka juga ambil smoking break juga, cuman kayak gue lucunya sih saat makan siang aja di situ kan, kalau kita makan siang itu ya biasanya kalau nggak beli ya bawa sendiri kan. Cuman kebanyakan di India itu mereka suka bawa sendiri gitu loh. Karena gue ada teman baik, dia tuh atasan gue, dia tuh kayak supervisor gue, cuman dia mungkin kayak perhatian banget ya sama gue, kayak iya nih anak dari Jakarta ke Mumbai nggak tahu apa-apa, kayaknya makan dia masih susah. Jadi gue tuh sering dibawain tiffin box sama dia, makanan ibunya kan, kadang makanan Baik India banget. juga. Iya baik banget, kayak dia jemput gue dari airport, terus kayak maksudnya dia bertanggung jawab lah, karena kan dia tahu dia tuh supervise gue kan, jadi kayak emang baik lah gitu. Terus gue dikasih tiffin box terus hampir tiap hari. Tiffin box itu tuh harus kita balikin ke dianya gitu juga sih. Jadi kalau udah selesai nanti gue cuci terus gue balikin ke dia. Gue juga pernah ngasih makanan kan ke workmate gue di situ. Gue tuh ngasih pakai apa sih, kemasan plastik biasa gitu kan. Gue bilang ya ambil aja kalau kemasan plastik biasa mah, dibalikin ke gue. Kayak gue nggak perlu plastik ini, ngapain gue balikin. Itu aja sih kayak culture yang apa ya, mereka tuh bareng-bareng gitu waktu makan siang kan. Masa kayak Nura sama aku bawa makan siang gitu kan, gue kan nggak asal comot ya dari piring lo. Kalau di sana tuh dia comot ya, kayak wow, terus pakai tangan lagi gitu kan, kayak udah biasa banget di situ, comot sana comot sini. Kayak ini, tapi ini kesaksian gue sendiri, kayak mereka tuh sangat kolektif aja spiritnya gitu kan. Ya udah semuanya buat bareng-bareng sama-sama. Gue sih nggak bisa berbahasa India kan, cuman di sana majority kan mereka pakai bahasa Inggris. Orangnya asik-asik aja, nggak ada yang sombong, nggak ada yang menyebalkan, nggak sih, asik-asik aja gitu, kayak they consider me as a part of their family gitu.
Jadi kalau untuk kesana sini nggak ada kesulitan ya, kayak mereka bisa bahasa Inggris gitu. Kebanyakan kayak orang di mall ya udah bisa gitu. Mungkin dia juga tahu kan, mungkin gue kelihatan bukan kayak orang India gitu, jadi mereka mungkin udah ya udah bahasa Inggris sama gue. Cuman nggak tahu sih, gue juga pernah disangkain orang India juga. Nah sebenarnya kalau ada di bagian apa sih yang deket Myanmar itu North East-nya itu orang-orangnya mirip kayak kita gitu, mirip kayak Southeast Asian gitu kan. Ya gue bayar museum kan, kalau lokal katanya suruh bayar 2.000 rupiah, kalau turis 50.000, atau ya enakan gue udah kasih aja di loketnya 2.000 terus diterima. Dikira gue orang native. Tapi gak ditanyain ID gitu? Enggak, gak ditanyain dulu, udah gue dengan PD-nya gitu kan, PD aja gue kasih 2.000 terus diterima. Gue juga pernah sih waktu di Thailand kayak gitu, nyelonong aja terus iya pakai harga lokal. Tapi kalau ke Mumbai itu untuk cewek gitu ya, emang sekarang sih nggak tepat ya untuk traveling. Tapi waktu dulu gitu, oke nggak sih, aman nggak untuk traveling, apalagi untuk cewek? Ada yang catcalling gitu nggak sih? Mumbai itu sebenarnya kalau aku juga tanya dari teman-teman aku yang orang India juga, dia bilang Mumbai itu relatively safe gitu buat cewek untuk jalan sendiri kan. Soalnya Mumbai itu juga mirip lah sama kota besar, orang-orang tuh minding their own business gitu. Jadi selama aku di Mumbai nggak ada sih pengalaman di catcall atau dibuntutin atau gimana. Tapi ya sih emang kalau catcall kan masalah yang nggak nyaman. Ya paling kalau mau ke India bagusnya menurut aku sih cari temen aja di situ gitu kan. Banyak juga kok orang Indonesia di India sebenarnya. Atau ya mungkin kalau yang kerja punya temen expat gitu kan bisa tanya-tanya. Tapi kalau misalnya nih, Ayu bukan karena occasionnya business trip, possible nggak untuk orang Indonesia untuk kerja di India, untuk apply misalnya, ada nggak sih infonya gitu kira-kira? Aku rasa sih bisa aja ya. Temen aku salah satunya ada dia lebih senior dari aku, tapi dia sempat kerja di advertising juga. Dia sempat 8 tahun di India. Aku sih kurang tahu jalurnya gimana ya, maksudnya gimana step by stepnya, tapi pasti bisa aja sih kayak kalau ada kesempatan gitu. Kalau secara long term, Ayu bisa rekomend gak sih untuk tinggal di India gitu, kayak misalnya dari biaya hidupnya, terus dari mungkin festival atau tempat-tempat yang bisa dikunjungin di sana gitu. Mungkin gak sekarang banget ya, tapi secara general gitu. Secara general India sih menarik ya, kan itu kan salah satu negara terbesar di dunia juga kan, setelah Cina, India populasi gede gitu. Menurut aku ya just go for it sih. Kayak aku juga sebelum dikirim dinas emang aku tuh sudah ada niat gitu. Kapan-kapan aku tuh pengen lihat India gitu, jalan-jalan di sana. Ya terwujud kan akhirnya dengan ya ada kerjaan ini. Menurut aku sih bagus ya, apalagi kayak kalau kita orang Indonesia ke sana gitu kan, kita tuh bakal melihat banyak banget kemiripan budaya kita gitu. India itu kan awal mula apa sih kayak kerajaan Hindu-Buddha di situ, itu tuh berhubungan banget sama budaya kuno kita gitu. Kita aja ya kadang ke museumnya, oh ya gue inget ada cerita ini dulu, cerita Ramayana gitu kan, Mahabharata gitu, kayak lucu aja gitu, kayak apa ya, padahal kita jauh di sana dan India di situ, tapi kita ada koneksi budaya gitu. Kalau yang suka budaya, suka alam, kayak bakal seneng di India, apalagi kalau ada yang suka yoga gitu kan, suka Ayurveda gitu-gitu, bagus banget. Yang pengobatan Ayurveda itu banyaknya di Kerala, tempat yang aku kunjungi itu. Jadi pengobatan herbal, pengobatan holistik gitu di India tuh banyak banget. Tergantung tujuan kita juga sih, apakah kita mau spiritual trip gitu kan. Aku sih nggak spiritual trip kemarin, cuman aku sempat ngeliat lah gitu loh, kayak oh ya di sini ada ini ada itu gitu. Oke, cut. Capek juga ya, maksudnya kayak aku agak malu sih